Hai guys, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan JMG Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu novel atau serial Donghua yang berjudul The Founder of Diabolism. The Founder of Diabolism ini diangkat dari kisah novel yang berjudul sama, dan novel ini merupakan novel BL. Ya, silakan menonton, jangan lupa di subscribe ya. Di suatu malam yang dingin, berkumpullah orang-orang dari dunia persilatan menuju ke pegunungan Pekuburan. Suasana makin mencekam. Begitu banyak mayat bergelimpangan. Muncullah sosok bayangan meniup seruling. Irama seruling iblis. Mayat-mayat pun dan roh pun bangkit, menambah suasana mencekam. Dan dia adalah Wei Wuxian, pendiri aliran iblis. Dari lembah Pekuburan, roh-roh dan mayat itu pun bangkit, menyerang semua kultivator. Di dunia kultivator sia-sia ini, di mana manusia melakukan kultivasi untuk mencapai keabadian, tersebutlah 5 sekte yang terkenal pada masa itu. Pertama adalah sekte Gusulan, yaitu sekte yang kultivasinya terletak di relung awan, di sebuah tempat di gunung terpencil di kota Gusu. Berikut adalah sekte Lanling Ji Sunting, sekte yang kultivasinya terletak di menara Lanling. Berikut adalah sekte King He Ni Sunting, yaitu sebuah sekte yang kultivasinya terletak di alam tidak bersih. Kemudian adalah sekte bernama sekte King Sanwen, yaitu sekte yang kultivasinya terletak di kota tanpa malam. Berikut adalah sekte Yunmeng, yaitu sekte yang kultivasinya terletak di dermaga teratai. Kisah ini dimulai ketika 4 sekte mengirimkan muridnya untuk berlatih di sekte Gusu Lan Sunting. Wei Wuxian dan Lan Sang ketemu di tempat di sekte Gusulan tersebut. 4 sekte berlatih ke budi perketian, kecuali salah satu sekte yang termasuk dalam 5 sekte, yaitu sekte Wen tidak mengirimkan perwakilan muridnya. Hal itu disebabkan sekte Wen merasa diri adalah yang paling kuat di antara 5 sekte besar. Di Gusulan tersebut, semua perwakilan dari sekte 4 besar, kecuali sekte Wen,
menjalin hubungan, berlatih membasmi roh jahat, karena semua sekte merupakan sekte aliran lurus yang memiliki budi pekerti tinggi. Hingga pada suatu ketika, sekte Wen mengadakan perlombaan atau pertandingan memanah matahari atau memanah arwah. Salah seorang murid dari sekte Wen, yaitu Wen Ling, sempat membuat Wei Wuxian terpana akan keterampilannya memanah matahari atau memanah roh tersebut. Pada perlombaan itu, sekte Wen melihat bahwa 4 sekte memiliki murid yang menonjol, di mana sekte Wen kalah dalam perlombaan tersebut. Ketua sekte dari sekte Wen segera membuat rencana untuk menyerang 4 sekte lain. Sekte Gusu Lan segera diserbu dan dihancurkan. Berikut adalah sekte Jiang, tempat dari Wei Wuxian, dihancur, diluluh lantakan, dibakar, sehingga tidak tersisa sama sekali. Ketua sekte Jiang beserta istrinya, itu Nyonya ketiga, tewas pada pertempuran mempertahankan sekte Jiang. Anaknya pun lari kucar-kacir, sementara Wei Wuxian dibawa dan dilempar ke dalam jurang neraka, yaitu di lembah pekuburan, tempat pembuangan yang tiada tersisa. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang untuk mencari di mana letak keberadaan daripada Wei Wuxian. Namun Wei Wuxian terpuruk dan menderita di lembah pekuburan tersebut. Hingga pada suatu ketika sekte Wen menyerang orang-orang dari 4 suku serta gabungan dari berbagai suku atau sekte lainnya, datanglah seorang dewa penolong yang menggunakan seruling, meniup seruling. Matanya berwarna merah menyala. Setiap tiupan seruling tersebut menghembuskan aura-aura sesat kegelapan, sehingga membangkitkan roh-roh jahat dan mayat-mayat hidup. Dengan bantuan daripada mayat hidup tersebut, maka kemampuan daripada sekte-sekte mampu bertarung melawan sekte Wen. Sekte Wen berhasil ditaklukkan dengan bantuan dari pendekar aliran iblis. Bantuan berupa mayat-mayat gentayangan yang jelas-jelas merupakan aliran bertentangan dengan 4 sekte lainnya. Ternyata pendekar tersebut adalah Wei Wuxian yang berubah atau berlatih kultivasi aliran iblis. Makin merasa bahwa kekuatan daripada Wei Wuxian semakin hari semakin tinggi. Tahun pun berganti, 4 sekte diam-diam melakukan tindakan untuk menyerang, menaklukkan Wei Wuxian. Saat itu di lembah kegelapan, yaitu di lembah pekuburan, 4 sekte menyerbu dan melakukan segel setelah membunuh Wei Wuxian. Wei Wuxian disegel serta tidak bisa melakukan reinkarnasi atau apapun caranya untuk kembali hidup lagi. Dunia persilatan kembali tenang.
13 tahun kemudian di suatu tempat yang terpencil, seorang pemuda terbangun tersadar dari mimpinya. Dalam tubuh yang loyo tersebut, dia melihat bahwa terdapat tanda-tanda pengorbanan tubuh untuk membalas dendam dari pemuda tersebut. Wei Wuxian kembali. Serial The Founder of Diabolism ini diangkat dari novel yang berjudul sama, karangan Mo Xiang Tong Xiu. Novel ini telah dibuat serial Donghuanya sejak 2018, 2019, dan berakhir pada 2021, yaitu pada penayangan di bulan September. Kisah ini bercerita tentang seorang pendiri kultivasi atau kultus iblis. Tokoh utama dari kisah ini bernama Wei Ying atau Wei Wuxiang. Wei Wuxiang atau Wei Ying ini adalah awalnya merupakan murid dari salah satu 4 atau 5 sekte ternama, yaitu sekte Yunmeng yang beraliran lurus atau beraliran putih. Latar belakangnya adalah kisah ketika zaman dunia Xianxia, yaitu ketika manusia melakukan kultivasi menuju kehidupan yang abadi. Meskipun pada awalnya merupakan murid dari sekte aliran lurus atau aliran bersih bernama sekte Yunmeng, pada perjalanan hidupnya Wei Wuxiang mengalami berbagai cobaan atau berbagai peristiwa yang membuat dirinya beralih untuk berlatih kultivasi ilmu-ilmu iblis atau ilmu-ilmu sesat. Dia melakukan kultivasi dengan jalan menghirup roh-roh orang mati dan juga menghirup kesusahan dan keluhan orang-orang mati di lembah pekuburan. Sebagai pendiri dari aliran sesat atau aliran iblis, Wei Wuxiang menjalani kehidupan keseluruhan hidupnya secara ugal-ugalan atau secara seenaknya. Berbagai kekacauan yang berhasil dia timbulkan menimbulkan kebencian di dalam hati jutaan orang pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya dirinya dihianati oleh adik seperguruan sendiri yang mana bekerja sama bersama dengan 4 sekte besar untuk membunuh dirinya dan menyegel dirinya pada lembah pekuburan. Meskipun dirinya telah disegel atau rohnya telah disegel, namun pada 13 tahun kemudian dia kembali lagi dalam tubuh seorang pria muda, salah seorang pria yang gila. Pria tersebut melakukan ritual pemanggilan roh orang mati, yaitu orang jahat, yang mana secara spesifik pria tersebut atau pemuda tersebut memilih Wei Wuxiang yang terkenal sebagai tokoh aliran sesat nomor 1. Namun di balik semua tindakan ugal-ugalan atau tindakan seenaknya yang dilakukan oleh Wei Wuxiang, di dalam hati nuraninya semua yang dia lakukan adalah demi menebarkan kebaikan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh gurunya, yaitu salah satu tokoh yang pernah menjadi ketua di sekte Yunmeng. Dan pada akhirnya semua yang terlihat baik belum tentu baik adanya dan benar adanya. Dan semua yang terlihat jahat belum tentu jahat dan buruk adanya. Hal itu tergantung dari sudut mana kita memandang perlakuan atau perilaku tersebut. Jika kamu tertarik untuk menonton serial Donghua ini, kamu dapat menontonnya di WeTV. Tulisannya dalam bahasa Indonesia adalah WeTV. Itu dapat kamu nonton secara gratis. Serial ini diterbitkan season pertama 2018, season kedua 2019, dan telah berakhir pada 2021, yaitu di bulan September ini.
Sedangkan jikalau kamu lebih tertarik untuk membaca versi novelnya, maka kamu dapat klik pada halaman deskripsi di video ini, di mana aku telah mencantumkan link membaca novel The Founder of Diabolism ini di novel ringan versi Indonesia. Satu lagi, jikalau kamu benar-benar tertarik untuk menonton kisah ini dengan versi live dracin atau drama Cina yang perannya adalah manusia sungguhan, kamu dapat menontonnya dengan mencari di YouTube film berjudul Untamed. Oke guys, sekian dulu video tentang The Founder of Diabolism ini. Versi Donghua atau versi novel semuanya sama-sama asik. Tinggal dari mana sudut pandang kamu membaca dan menikmati kisah ini. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk melakukan subscribe agar membantu channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih dan nantikan video-video berikutnya yang menarik tentunya dari saya.